Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, pil pahit. Manchester United kalah di injury time 90 plus 10. Dan setelah gol tersebut sekitar 1 menit, maksimal 2 menit kemudian, Manchester United justru kebobolan lagi dan gagal untuk mengambil 3 poin yang sebenarnya sudah di depan mata ya di Stamford Bridge. Ini mengulangi lagi situasi di Community Stadium ketika menghadapi Brentford. Gue sudah bahas di review. Peluang Manchester United Champions League ini sudah dilupakan saja, sudah berakhir menurut gue. Butuh banyak betul faktor keajaiban di sana sehingga menurut gue ya Manchester United akan tanpa Champions League musim depan. Oke. Seperti biasa, setelah pertandingan ada konferensi pers, akan gue artikan dulu, nanti akan gue komentari dan akan gue berikan juga beberapa hal ya terkait dengan bagaimana gue melihat pertandingan Manchester United di ada pola yang nanti menarik akan gue share setelah konferensi pers ini gue artikan. Oke, Erik ten Hag seperti biasa gue ambil dari manunited.com. Mengontrol lebih baik, kita memulai pertandingan dengan memberikan bola atau membuang bola dan kita bertahan dengan buruk di 1-2 kesempatan. Lalu dengan momentum tersebut Anda bisa lihat kita sebenarnya mendominasi pertandingan dan kita mengembalikan pertandingan tersebut. Ini sangat brilian bagaimana kita bermain dan kita sebenarnya layak untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi Anda tidak bisa membuang hal tersebut seperti yang kita lakukan di pertandingan seperti ini. Keputusan yang buruk. Ini adalah performa tim dan tentu saja Anda bisa menyalahkan satu dari banyak pemain. Tapi ini bukan tentang hal tersebut, ini tentang performa tim. Seperti yang saya katakan sebagai sebuah tim, di momentum seperti ini ketika ada kejadian yang kacau, Anda harus bisa mengatasinya di situasi seperti itu sebagai sebuah tim. Dan kita tidak melakukannya. Kita membuat keputusan yang salah dan kita tidak membantu satu dan yang lainnya di possession. Kita seharusnya bisa lebih banyak menahan bola. Lalu kita bergerak dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Atau setidaknya melakukan passing dan bergerak di dalam dan di luar possession. Tapi kita membuat keputusan yang buruk. Bergerak ke depan. Ini tentu saja merupakan sebuah kemunduran. Saat ini kita harus bisa menghadapi hal ini. Dan juga kita harus bisa bangun lagi. Kita akan melakukannya. Kita tangguh. Kita telah melihat hari ini sebagaimana tangguh kita. Kita bisa membalikkan pertandingan. Kita memiliki kualitas di sepak bola kita. Bagaimana kita bisa bermain sepak bola yang bagus di momentum-momentum. Dan juga beberapa di momentum yang lebih tinggi lagi, yang lebih intens lagi. Tapi sepak bola adalah tentang hasil. Dan Anda harus membawanya sampai dengan keperpanjangan waktu. Di antaranya sebelum gol, kita sebenarnya tampil bagus. Tapi kita membuat kesalahan yang tidak diharapkan. Gol pertama itu tidak diharapkan kesalahannya dan kita kebobolan sebuah gol. Jadi itu ada kesalahan individual yang membuat hasil yang buruk. Tapi penampilan tim sebenarnya brilian. Kita bermain luar biasa dan kita mendominasi pertandingan. Di dalam penyerangan kita memiliki beberapa pemain yang brilian. Sebagai contohnya malam ini seperti Anthony. Injury time. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan 8 menit. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkannya atau dari mana menit itu bisa hadir. Tapi di menit-menit terakhir dari pertandingan sebagai sebuah tim, seharusnya kita lebih bisa mengatur pertandingan lebih baik. Oke, itu tadi pendapat dari Erik ten Hag. Well, kalau gue lihat bagaimana situasi dari apa yang dikatakan Erik ten Hag, memang Manchester United memulai pertandingan ini dengan buruk.
Tapi lebih lengkapnya kalau menurut gue bukan cuman mengawali pertandingan dengan buruk, tapi juga mengakhiri dengan buruk. Ini sangat disayangkan ya menurut gue, terutama ketika harus mengakhiri pertandingan seperti itu. Gue sudah singgung di review bahwa ada beberapa hal yang gue sebenarnya pertanyakan dari strategi Erik ten Hag. Di awal ketika Erik ten Hag memakai strategi formasi dengan lebih menurunkan Casemiro, ini seperti yang gue perkirakan. Lalu bagaimana Erik ten Hag juga menempatkan Aaron Wan-Bissaka di bek kanan dan Diogo Dalot di bek kiri, menurut gue ini sesuatu yang mungkin lebih bagus ya, untuk dalam arti mencari kombinasi yang lebih baik siapa menempati posisi bek kiri. Dan poin gue atau poin positif mungkin keberanian Erik ten Hag menurunkan Antony yang di pertandingan tadi malam, dia membuat kesalahan penalti ya di gol kedua. Tapi bagaimana kontribusi Antony di pertandingan tadi malam itu paling tidak sampai dengan Manchester United bisa unggul 3-2 atau sampai akhir-akhir pertandingan sebelum kebobolan, menurut gue Antony tampil jauh lebih bagus dibanding dengan penampilan sebelumnya. Nah, banyak yang mempertanyakan terkait dengan masuknya Scott McTominay dan juga masuknya seorang Mason Mount. Ini gue bandingkan bagaimana Scott McTominay dengan Casemiro, di mana memang menggantikan Casemiro, ya kan? Dari sisi defensif duels, ternyata dari 3 duels yang dilakukan, 2 bisa dimenangkan oleh Scott McTominay. Sementara Casemiro sendiri, ground duelsnya dari 5 percobaan hanya memenangkan 1. Gua menilai memang Casemiro tampil tidak optimal semalam. Ada ups and down-nya. Seperti biasa, Casemiro lebih mengandalkan agresivitas. Sementara di babak pertama, gua menilai dia cukup kesulitan untuk bisa mengimbangi lini tengah dari Chelsea. Ada beberapa pernyataan atau komentar kenapa tidak memasukkan Christian Eriksen ataupun juga memasukkan seorang Sofyan Amrabat yang gue singgung di preview. Well, gue sempat berpikiran seperti itu, tapi lagi-lagi ya, gue tidak tahu apa sebenarnya keadaan seperti apa dengan Christian Eriksen dengan Sofyan Amrabat, sehingga lagi-lagi Scott McTominay yang dipercaya. Scott McTominay menurut gue tampil tidak konsisten musim ini. Ada beberapa kesempatan dia tampil bagus, mencetak gol, bahkan gol pembuka ketika menghadapi Liverpool, ya kan. Tapi ketika dia tampil di posisi breaker, menurut gua tidak tepat menampilkan menampilkan Scott McTominay di posisi tersebut. Lalu juga bagaimana pemain lain yang disinggung adalah seorang Mason Mount. Mason Mount yang masuk menggantikan Alejandro Garnacho. Gue tidak mengerti ya kenapa pergantian ini dilakukan. Apakah karena memang rotasi yang ingin dilakukan oleh Erik ten Hag, yang artinya menjaga Garnacho ini supaya tidak overload menit bermainnya, situasi fisiknya, mengingat weekend akan menghadapi Liverpool. Tapi kalau gue bandingkan antara Mason Mount dengan Alejandro Garnacho, dari sisi ground duels, Mason Mount lumayan sebenarnya. Dari 3 percobaan 2 dimenangkan. Lalu dia juga banyak melakukan interception dan juga melakukan tackling. Bahkan ada beberapa momentum kesempatan punya peluang ya untuk melakukan penyerangan dengan counter attack. Tapi tentu saja faktor terbesar Mason Mount adalah gol terakhir dari Chelsea, di mana dia telat nutup. Nanti akan gue bahas di sana. Secara keseluruhan ada satu pola tadi yang gue sebutkan di awal, ya kan. Pola yang gue lihat di squad Erik ten Hag terutama belakangan ini, dan mungkin sebagian besar juga musim ini, terutama ketika Manchester United menderita kekalahan. Ini merupakan 3 pertandingan terakhir dari Manchester United ya, yaitu adalah menghadapi Chelsea, Brentford, dan juga menghadapi Liverpool. Menghadapi Chelsea jelas kebobolan 2 gol di penghujung waktu. Ini luar biasa buruknya. Yang menarik, ketika menghadapi Liverpool, walaupun Manchester United menang, sukses menyingkirkan Liverpool, ini yang ingin gue tunjukkan.
bagaimana Manchester United yang sudah unggul dulu melalui Scott McTominay di menit-menit krusial babak pertama, di penghujung babak pertama kebobolan 2 gol. Dengan situasi yang menurut gue hampir sama ya. Bagaimana gol dari Alexis McAllister, kalau Sobat Football United ingat, tidak ada yang mengcover di sana, ada space untuk dia melakukan shooting. Lalu gol dari Mohamed Salah juga. Ada kekacauan di lini belakang Manchester United. Konsentrasi dan juga fokus. Di situ kuncinya, di menit-menit krusial. Lalu contoh lainnya ini. Ketika menghadapi Brentford, Manchester United yang sudah menggenggam 3 poin. Lepas karena apa? Karena kehilangan konsentrasi lagi. Akhirnya Brentford bisa menyamakan situasi 1-1. Dan ketika gua lihat pertandingan lainnya, ini adalah ketika Manchester United kalah di kandang sendiri menghadapi Fulham. Lihat, sudah berhasil menyamakan kedudukan di penghujung waktu, tapi di injury time justru kalah melalui counter attack. Pemain Manchester United menurut gue tadi disinggung oleh Erik ten Hag, harusnya setelah ada keunggulan ataupun juga berhasil menyamakan kedudukan bisa bermain lebih sabar, bisa lebih memanfaatkan situasi waktu di atas lapangan. Ketika menghadapi Fulham, ada dari proses lemparan ke dalam yang sangat simpel, akhirnya apa? Serangan balik dari Fulham justru itu yang didapatkan dan Manchester United kebobolan lalu kalah. Contoh lagi ini ketika menghadapi Tottenham Hotspur, di mana di menit-menit krusial di 1 menit babak kedua dimulai, Manchester United kehilangan lagi konsentrasinya. Terlalu mudah pertahanannya ditembus oleh Bentancur, menyamakan situasi 2-2, di mana Manchester United pada saat itu sudah mendapatkan momentum kembali, di mana di penghujung babak pertama ya, memasuki 5 menit terakhir berhasil mengambil kembali keunggulan di sana. Tapi konsentrasi di menit-menit vital, menit-menit krusial. Ini juga ketika menghadapi Nottingham Forest lagi-lagi sudah berhasil menyamakan kedudukan, tapi dalam waktu 4 menit kebobolan lagi. Manchester United menurut gua bagaimana game management ya, pengaturan pertandingan dalam periode-periode tertentu menurut gua buruk. Dan ini merupakan salah satu tugas besar dari Erik ten Hag. Gua nggak tahu sekarang dengan Manchester United yang gue bilang tadi ya pasti tersingkir di Champions League, artinya tidak mendapatkan tiket di Champions League. Erik ten Hag mengatakan di interview sebelumnya kurang lebih kayak oke, nggak masalah mendapatkan shot banyak, tapi bisa mendapatkan hasil. Saat ini Manchester United sudah tidak mendapatkan hasil lagi menurut gue, dan shot tetap yang paling banyak. Akan seperti apa permainan Manchester United sampai dengan akhir musim? Konsentrasi menghadapi Chelsea. Ini dia. Bisa dilihat. Ini proses corner. Di menit terakhir, menit krusial. Di mana situasinya sudah 3-3. Oke. Chelsea berhasil menyamakan kedudukan dari 3 poin ke 1 poin. Pemain Manchester United harusnya tidak lepas konsentrasi. Tapi lihat ini. Di skema ini. Para pemain hanya menunjuk saja. Tidak ada, maksud gue tidak ada lagi-lagi ya, kepemimpinan di atas lapangan. Ataupun instruksi dari pinggir lapangan yang jelas siapa yang harus mengawal Cole Palmer di sana. Tidak ada. Pemain Manchester United hanya terkonsentrasi di depan gawang Andre Onana. Situasi yang baru ini tidak. Ini jelas mengulang situasi sebelumnya ketika menghadapi Brentford. Gol dari Brentford, lihat pemain Manchester United berkumpul di depan gawang Andre Onana. Ayer sendirian. Para pemain terpaku semua ke bola. Konsentrasi, fokus. Tidak ada menurut gue. Turun drastis. Di situasi yang Manchester United harusnya bisa mengamankan. Bisa lebih cerdik lagi di atas lapangan. Pertandingan yang mengecewakan. Menurut gue pelatih jelas harus tanggung jawab di sini. Tapi bagaimana nasibnya? Gue tidak tahu ya. Ineos tentu saja yang punya keputusan di sana. Hari Ahad nanti akan menjadi pertandingan yang penting bagi Manchester United menghadapi rival abadi Liverpool. Oh ya, satu lagi faktor menurut gue, memasukkan Rashford. Satu faktor kesalahan besar juga dari Erik ten Hag.
Menurut gue sudah terlalu banyak nih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag di Manchester United sejauh ini. Di musim pertama yang fantastis, memasuki musim kedua ini dengan terlalu banyak kekacauan, ketidakteraturan di tim ini menyebabkan juga Erik ten Hag jelas ya melakukan banyak kesalahan di sana. Dan dari situ gue nggak tahu sih ini akan seperti apa nasib dari Erik ten Hag. Akankah diberi kesempatan lagi oleh Ineos ataukah diselesaikan? Akan gue bahas di video lainnya. Tapi kurang lebih demikian bagaimana gue melihat Manchester United membahas konferensi pers dari Erik ten Hag. Dan juga ada pola tadi yang sudah gue bahas. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.